mengembangkan potensi diri ya, kembali lagi untuk apa? Untuk kemandirian. Kemandirian ekonomi ya bagi diri dan juga bagi organisasinya. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam silang, salam semangat kuat dalam persaudaraan. Kembali lagi dengan saya Master B, not Mr. B. I am Master B. Di kesempatan kali ini adalah momen spesial di perdananya podcast EKTC Indonesia. Kami akan mengundang bintang tamu yang luar biasa, yang tentunya sosoknya sangat menginspirasi, menginspiratif, dan mengedukasi. Siapa dia? Dan pastinya seluruh Indonesia, khususnya 18 provinsi yang ada di Indonesia dan 8 negara lainnya, itu nggak ada yang nggak kenal beliau. Siapa lagi kalau bukan Ketua Umum EKTC Indonesia, Kang Doni Popot. Sehat Kang? Sehat. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Jadi di sini podcast ini agak santai, jadi nggak terlalu serius. Namun memiliki nilai yang bisa diterima dan menginspirasi tentunya, dan pastinya udah nggak diragukan lagi. Jadi pertanyaan pertamanya yang sangat mendasar dimulai dari banyak orang yang bertanya, Kang Doni Popot itu perjalanannya seperti apa sih, atau tidak, sejarahnya seperti apa sih? Jadi mungkin Ketum izin ingin bertanya, perjalanan Ketum dari awal sampai saat ini itu seperti apa sih? Oh, perjalanan saya ya? Betul. Okay. Untuk seorang Doni Popot ya, itu memang mengenal EKTC itu di SMP kelas 3 mau akhir. Berarti kalau SMP itu lulus 95, kurang lebih 94-an lah. Saya mengenal 3 huruf ini, EKTC 94. Tahun 1994 baru mengenal EKTC. Tahu EKTC. Sedangkan EKTC itu lahir 1982 ya? 82. Baik. Jadi sudah mendengar itu di 1994 ya. SMP di akhir mau ke SMA itu pertama mendengar itu memang dari sahabat saya, tentunya EKTC juga, Kang Ewod ya. Baik. Nah itu mendengar, justru kalau berbicara lebih duluan siapa nih mendengar nama EKTC, ya Kang Ewod ya. Yang sekarang menjabat sebagai ketua di DPP EKTC Indonesia bidang Humas dan Informatika. Baik. Oke. Nah memang tahun 95 itu ya semakin masuk ke dalam kelompok EKTC ini itu di aktivitas di SMA 11 ya. SMA 11. Walaupun saya bukan anak SMA 11 gitu. Baik. Nah itu kalau di EKTC itu kan ada penerimaan anggotanya itu dinyatakan sudah sah menjadi anggota atau tidaknya itu saat masih menjadi kelompok EKTC pecinta klub otomotif itu diadakannya ospek. Ospek itu baik. Biasanya di akhir tahun, malam tahun baru. Nah kurang lebih itu di tahun 95-an saya mengikuti ospek di Kamojang Garut ya, bersama Kang Ewod juga. Di situ ada rekan-rekan lain lah yang satu angkatan. Yang jelas perjalanan awal mulanya seperti itu ya. Baik. Ketum itu informasinya pernah ke luar negeri ya, seperti itu ya? Oh ya, betul. Jadi tahun berapa Ketum? Ke luar negeri itu. Berarti Ketum di luar negeri itu udah EKTC? Udah EKTC. Udah EKTC ya. Udah masih di EKTC lah seperti itu ya. Sejarahnya saya kenapa bisa ke luar negeri tentunya berhubungan dengan sesuatu yang terjadi di EKTC saat itu. SMA saya di SMA 22 ya, Kota Bandung. Kang Ewod itu ada di SMA 11. Nah, tentunya kenapa dan kapan saya ke luar negeri, yaitu ke Korea Selatan.
Karena memang di Korea Selatan itu saya 10 tahun ya. 10 tahun masa 10 tinggal tahun. di luar negeri. Luar biasa, bukan waktu yang sebentar ya. Betul. Terus di 10 tahun itu ke Korea Selatan itu Ketum itu bekerja kah, kuliah kah, berbisnis kah, atau memang ada sesuatu yang istilahnya itu diurus di sana gitu? Oke. Kalau tujuan kembali tadi, kenapa saya ke Korea ya? Betul. Nah, itu di 2001 saya berangkat ke Korea. Jadi perjalanan saya mengenal XTC 9495 sampai 2001 itu memang saat itu masa-masa angkatan kita ini untuk membangun XTC ya, itu memang bagi saya pribadi masa-masa sulit ya. Itu masih komunitas ya Ketum? Masih komunitas, masih berbentuk kelompok. komunitas, Bahkan kelompok, ya? saat itu ya mohon maaf mungkin stigma di masyarakat juga negatif terhadap organisasi ini yang sekarang kita ini ya. Baik. Itu komunitas klub motor XTC ini memang selalu liar katanya ya. Menurut pandangan kita kan, menurut pandangan masyarakat kan. Betul, betul. Jadi kenapa saya ke Korea? Saat itu saya kuliah di Unpad, PAP yang di Patipur ya. Kuliahnya di Bandung, tetap di Bandung. Di Bandung. Jadi ke Korea itu bukan kuliah, bukan pendidikan, itu enggak, melainkan kerja ya. Kerja. Dan akhirnya bisnis juga di sana. Hanya saja kenapa saya 2001 berangkat ke sana, saat itu mungkin bagi saya pribadi ya. Bagi saya pribadi itu saat itu mungkin ada keputusasaan terhadap mungkin masa depan saya saat itu. 2001 memang saya sudah mulai berpikir, karena memang perjalanan 94 itu dari mulai mengenal XTC terus berkegiatan di XTC, bagi saya itu memang untuk khusus keluarga saya gitu ya, orang tua saat itu menilai mungkin tidak ada positifnya bagi mereka, tapi bagi saya itu kan ini sangat ada manfaatnya ketika saya sekarang berada di organisasi besar seperti XTC ini, sehingga saya saat ini pun ya banyak dikenal orang dan saya banyak memiliki saudara satu organisasi ini. Ini dimulai dari XTC. Dari gitu. XTC tahun 95 lah gitu. 95. Ya. Dan informasinya Ketum sebelum menjadi Ketum itu pernah jadi ketua juga ya? Oh ya, jadi kalau di XTC mungkin karir ya, karir di karir XTC. XTC ya, betul. Karir nih. Ya betul karir. Karir di XTC tentunya mungkin waktu saya di SMA 22 saya mungkin dibilang pendiri XTC di SMA 22. SMA 22. Kalau sekarang namanya XTC apa tuh? Ya XTC-nya sekarang kan kalau dulu tim-tim ya, bicaranya tim kembar, ada tim Ciwas, Racika, Ciwidey gitu ya, atau Majalaya. Banyak lah ya, banyak sekali. Hanya saja saat itu mungkin dari tim 22 itu ya, tim SMA 22. Betul. Itu memang yang dirikan saya ya, juga kita berafiliasi ke kembar saat itu. Bahkan dulu juga saya pernah menjadi salah satu ketua kembar gitu. Di tahun berapa tuh Ketum? Kalau jadi ketua kembar mungkin di 97-an ya, mungkin 96 97. 96 periode 96 97. Kurang lebih ya. Di situ juga mungkin ketika ada pergantian jabatan ketua ya, kalau saat itu mungkin ada ketuanya juga lah. Itu dari pendiri kita ya, Mas Bon, itu sebagai 001 di XTC, pernah kepemimpinan itu dipegang oleh saudara kita ya, Kang Ari Keting. Majalaya ya, tahu betul, ya. Betul. Nah saat itu ketika Kang Ari Keting menjabat sebagai ketua pusat, katakan itu pusat saat itu masih mungkin skupnya Jawa Barat lah ya. Pusat itu saya paling termuda, saya menjabat sebagai ketua 3 pusat ya. Ada almarhum Cakle ya, itu sebagai ketua 1-nya, ketua 2-nya juga Kang Iwan Kopo ya, ketua 3 saya gitu. Ketua 3 itu berarti bergelut di otomotif? Oh, otomotif justru ketua 1. Ketua 1, kalau ketua 3? Humas. Oh, humas gitu. Di ketua 3 itu ada humas. Kembali lagi ke histori perjalanan Ketum sendiri. 2001 itu berangkat ke Korea. Itu untuk berbisnis
ada sesuatu yang dikelola di Korea itu seperti itu mungkin ya. Siap. Terus kembali lagi ke Indonesia atau menginjakan kaki di tanah air itu di tahun berapa? Oh, kalau kembali lagi ke Indonesia itu saya berangkat 2001 ya, 2001 Juni itu pulang Agustus 2011. Jadi 10 tahun lah kurang lebih. 10 tahun lebih 10 lah ya. tahun di Korea. Korea. 10 tahun di Korea, kembali di 11. 2011. Oke. Nah, di 2011 itu Ketum apakah sibuk dengan bisnisnya atau memang masih berkiprah di dunia perkomunitasan mungkin pada saat itu ya, masih komunitas? Oke. Kalau di 2011 itu mungkin pas kembali dari Korea itu ke Indonesia, saya menggeluti satu bisnis ya. Ke bisnis. Ke bisnis. Mungkin ada sebagian dari sahabat-sahabat saya, rekan-rekan saya ya, sesama STC yang tahu lah akan hal itu. 2011 saya menggeluti suatu bisnis, saya juga kembali lagi saat itu ajak juga Kang Ewod ya. Kang Ewod diajak lagi gitu. Hanya saja semua kan saudara-saudara kita satu keluarga STC tahu bahwa transformasi kita itu berawal di 2012 ya. 2012 itu tentunya saya juga sudah ada di Indonesia. Sudah ada di Indonesia. Itu juga adik-adik saya di STC ya, kadang silaturahmi main ke kantor saya gitu ya di Mekarwangi itu ya. Dulu pernah saya berkantor di Ruko Mekarwangi gitu. 2011 itu menginjakan kaki di tanah air. Oke. Betul. Nah, untuk perjalanan 2011 sampai periode Ketum dinyatakan menjadi Ketua Umum EKTC Indonesia itu di 2019. 2012, 2019 itu berarti 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun itu maksudnya di perjalanan 7 tahun itu Ketum kan sibuk dengan bisnisnya nih. Ya. Maksudnya apa sih yang membuat Ketum bahwa ada ketertarikan lagi untuk kembali bergabung atau memproduktifkan diri di EKTC Indonesia tuh apa sih yang membuat Ketum itu? Motivasinya apa gitu ya? Motivasinya betul. Apa ya? Pertama itu motivasinya, keduanya ketertarikannya seperti apa, dan apakah diajak atau memang sudah terplanning, sudah direncanakan seperti itu? Jadi pertama kali saya sendiri untuk bagaimana sih kok tiba-tiba kembali lagi dan mencalonkan, betul gitu ya, untuk menjadi ketua umum. Sebetulnya ini juga bukan suatu perencanaan ya, bukan suatu perencanaan. Saya sudah jauh-jauh hari atau jauh-jauh beberapa tahun sebelumnya saya sudah merencanakan itu, enggak. Karena memang dari 2011 sendiri itu ya, apalagi pas mau transformasi ke organisasi kepemudaan, itu saya sering diberikan informasi, yaitu tadi ya, adik-adik selalu datang ke kantor saya ngobrol. Meskipun Ketum pada saat itu belum produktif di EKTC Indonesia. Memang saya akuin, saya dari 2011 itu untuk beraktivitas di EKTC itu kurang ya, karena saat itu hanya sekedar mendengar gitu. Ketika ada undangan mungkin saya sesekali hadir gitu ya, undangan di EKTC ini. Hanya saja mungkin di 2019 tiba-tiba kok saya mencalonkan gitu ya. Betul. Nah, awalnya seperti ini. Jadi 2012 itu saya memang pernah diajak untuk terlibat ya. Terlibat untuk ngurus XTC lagi ya, untuk memberikan sumbangsihnya, pikiran, tenaga, mungkin hingga ke finansial. Itu saya hanya sekedar memberikan kontribusi pemikiran dari jauh ya kan, hanya mensupport, mendoakan seperti itu. Karena saat itu juga jujur untuk terjun di kepengurusan, mungkin bagi saya ya, untuk terjun lagi menjadi pengurus berarti kita kan dikasih amanah ya, jabatan. Betul. Berarti harus komitmen dong dengan jabatan yang diberikan. Nah, karena dirasa saat itu juga saya sibuk dengan kegiatan bisnis saya, tentunya saya tidak mau untuk terjun masuk lagi. Itu hanya cukup saya mungkin dari jauh untuk memberikan support, dukungan untuk kemajuan XTC itu. Namun hanya memonitoring aja gitu ya? Betul.
Tapi kita juga memantau ya, monitoring perkembangan seperti apa. Nah, singkat cerita, di 2019 nih, memang berawal dari 2019. Itu tepatnya saya masih ingat Ramadan ya, bulan Ramadan, bulan suci ya, itu saya menghadiri acara buka bersama yang diinisiasi oleh anak-anak STC di ini ya, di Panas Dalam ya, KP Panas Dalam. Panas Dalam. Di situ. Ayah PD baik itu ya? Itu ya di sana. Kebetulan memang saat itu ada tokoh-tokoh STC ya, pendiri-pendiri ada gitu ya, terus juga rekan-rekan seangkatan saya ada, adik-adik saya ada gitu kan. Nah, itu berawal dari sana. Kita ngobrol-ngobrol santai di sana. Saat itu ada Kang Iyang ya, juga ada Kang Haji Ica dulu ya, dan juga ada tentunya pendiri saat itu. Pokoknya jajaran orang-orang pertama lah ya, itu saat itu hadir. Hanya saja saat itu yang saya tangkap poin pertamanya, saat itu lagi membahas juga belum terrealisasinya pelaksanaan musyawarah nasional hajat besarnya STC. Tingkat Jadi belum ya? Tingkat nasionalnya tingkat nasional belum. Nah, dari yang saya tahu kan mungkin transformasinya 2012, 2019, ini udah 7 tahun kok belum saja gitu ya, kan. Betul. Yang menjadi penasaran saya tuh, pertimbangan apa sih yang tiba-tiba saya harus siap dan saya harus berjuang seperti itu. Apa sih yang dipertimbangkan? Itu jaraknya cukup 7 tahun loh itu. 7 tahun. Memang berpikir sebetulnya untuk beraktivitas kembali lagi di STC, ada juga ketidakterimaan lah ya. Ketika saya sudah berkeluarga, punya istri, dan juga orang tua kan sudah tahu track record anaknya sendiri kan ya. Jadi pas sekembalinya dari Korea pun memang saya tidak harus atau tidak mau untuk terlibat lagi di STC, karena mungkin saya juga menjaga ya orang tua, perasaan orang tua dan istri yang tentunya karena mereka tahu backgroundnya seperti apa seorang Doni Popot ini, makanya saya fokus saja di bisnis. Nah, lucunya pas momen Ramadan itu, memang saat itu sebetulnya saya punya keinginan, punya niat untuk mendirikan ya, membangun kelompok baru, ormas baru pada saat itu. Jadi bukan STC Indonesia tuh pada saat itu? Bukan, karena bagi saya kan, karena memang saya dulu pernah aktif diminta untuk mengurus organisasi, salah satu organisasi besar ya di Jawa Barat juga. Dulu pernah saya menjadi ketua Kota Bandung ya. Nah, di situ juga saya karena memang ada sesuatu tujuan ya, tentunya kembali lagi tujuannya sebetulnya yang saya ciptakan ini tentunya tujuannya mulia lah ya, mau di organisasi yang dulu saya pernah mau bangun ataupun saat ini di STC. Hanya saja kenapa tiba-tiba gitu ya saat ini tuh berubah pikiran, yang tadinya mau bikin organisasi yang baru, kenapa berubah pikiran menjadi balik lagi ke STC Indonesia. Nah, ini ceritanya saat itu kan bulan puasa, buka bersama, saya hadir, dan itu pun saya hadir menggunakan ya katakan kendaraan armada yang sudah saya branding dengan nama ormasnya. Gitu ya. Luar biasa. Branding ada lah. Jadi pada saat ketum buka bersama di katakanlah satu perkumpulan atau keluarga besar STC Indonesia, ketum menggunakan armada yang sudah di branding yang tadi ketum sampaikan. Betul. Jadi organisasi baru itu yang dimaksud. Gitu. Bahkan saya juga dengan beberapa anggota saudara di STC saya diskusi gitu kan. Ada yang sudah siap, tapi tujuannya itu memang dari sisi bagaimana kita itu mampu mengembangkan potensi diri ya, kembali lagi untuk apa? Untuk kemandirian ekonomi ya, bagi diri dan juga bagi organisasinya. Itu saja, mau di organisasi yang mau saya buat ataupun yang di STC sama gitu. Hanya saja tujuannya sama. Hanya saja mungkin saat itu
ketika mata saya gitu ya, terus juga hati saya juga terbuka ketika saat itu orang-orang yang lagi diskusi di buka bersama itu menggagas secara tidak di planningkan sebelumnya ya, jauh-jauh hari, gak ada persiapan, dadakan gitu ya, itu di Sahur on the Road. Sahur on the Road. Nah, Sahur on the Road itu digagas, diinisiasi oleh mereka. Saya pun ya apresiasi ketika teman-teman mengadakan itu, saya pun ikut hadir. Oh, ikut hadir. Ikut hadir. Ikut hadir. Hanya saja ketika waktunya tiba itu Sahur on the Road, itu saya kaget. Jujur, saya kaget karena memang ekstasi yang dalam artian menurut saya juga masih seperti dulu gambarannya gitu ya, seperti masa lalu. Ternyata di 2019 tepatnya bulan Ramadan itu di acara Sahur on the Road ya, itu saya kalau misalkan saya katakan terbelalak lah mata saya, wow gitu kan, ekstasi. Nah, dengan apa yang saya membuat bangganya, euforianya, solidaritasnya masih tetap, bahkan ini semakin meningkat. Nah, saat itu memang kita titik kumpulnya di ini ya, di Horizon. Hotel Horizon. Hotel Horizon. Jadi yang saya tahu saat itu memang sudah diizinkan oleh pihak kepolisian saat itu, namun dibubarkan karena apa? Yang hadir itu ribuan. Oh, over kapasitas. Karena apa namanya istilah itu, saking banyaknya gitu ya, saking banyaknya. Itulah makanya hebatnya XTC. Makanya setelah sepulang dari Sahur on the Road gitu kan, langsung saya diskusi dengan teman-teman, dan juga keesokan harinya juga saya berencana untuk silaturahmi bersama jajaran kakak-kakak kita ya di XTC, tokoh-tokoh di XTC, seperti saya diskusi dengan Mas Dem ya, Kang Dempul, juga Kang Sani di situ. Itu awal mula. Saya diskusi, sharing-sharing, ternyata dari mereka itu dapat juga masukan, saran. Kalau misalkan kata mereka ya, kata beliau, kalau misalkan Popot memang punya rencana niatan untuk mendirikan ormas, ngapain sementara, katanya gitu, sementara ini ekstisi besar dan ekstisi butuh orang-orang yang siap mampu memberikan kontribusi nyatanya, baik itu pemikiran ya, tenaga, waktu, dan juga hingga ke finansialnya. Kalau misalkan sekarang siap seperti itu, kenapa bukan di XTC saja gitu. Nah, bagi saya juga karena memang saat itu melihatnya tuh gini, ketua-ketua sebelumnya ya, ketua pusat lah ya, saya melihat, saya juga sangat mengenal dengan baik mereka juga ya, orang-orang yang luar biasa. Nah, saat itu mungkin ketika saya juga mendengar masukan dari kakak-kakak seperti Mas Dem dan Kang Sani saat itu ya, baru terus selanjutnya saya diskusi dengan saudara kakak-kakak yang lain lah gitu. Itu memang jadi awal mulanya kenapa saya mau bukan bergabung kembali, karena kalau berbicara XTC itu tidak ada sebetulnya bagi anggota XTC yang menyatakan keluar dari XTC, nggak ada sebetulnya. Baik. Pada saat itu tidak seperti itulah. Jadi perlu diketahui juga, saya berbicara selaku ketua umum, bahwa setelah siapapun orangnya yang masuk di XTC itu tidak ada bahasanya untuk misalkan keluar ya, yang ada mungkin aktif tidak aktifnya gitu kan ya. Kalau misalkan sekarang setelah organisasi kita legal, terus dia menyatakan untuk pengunduran diri, terus saya mau keluar dari XTC misalkan dari organisasi ini, mungkin bisa. Kalau dulu kan pada saat itu tidak diberlakukan seperti itu. Legal juga enggak kan ya. Iya, betul. Adapun makanya kakak-kakak kita yang sementara waktu itu sibuk dengan kegiatannya, terus saat ini dengan melihat XTC-nya mungkin ada perubahan, mereka kembali, ya itu kan XTC juga. Betul. Gitu ya. Betul. Itu saja mungkin kalau dari awal mulanya itu memang
kenapa saya berani untuk mencalonkan menjadi ketua umum di STC yang organisasi yang hebat ini, itu tentunya dari 2019 bulan Ramadan. Sebetulnya. Luar biasa. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan itu menjadi keputusan yang sangat diberkahi. Amin. Karena pada saat itu bulan yang penuh dengan berkah. Seperti itu. Dan semoga Allah meridhoi. Amin, amin, amin. Itu juga menjadi harapan kita bersama juga. Mudah-mudahan FTC Indonesia ini bukan hanya besar tapi berkah juga. Betul, seperti itu. Betul. Oke. Dan ini gini Master B, saya juga ketika menjadi ketua umum ini perlu diingat, bukan karena sayanya yang hebat, bukan karena sayanya punya apa-apa, tidak, melainkan bahwa mungkin saatnya saya di 2019 ini untuk memimpin STC. Ya, jadi kalau misalkan ini udah takdir, ya, udah qadarullah bahwa saya ada guratannya ya untuk memimpin di organisasi yang besar ini. Nah, kalau misalkan sayanya yang hebat ataupun sayanya misalkan dilihat dari sisi lain, tentunya lebih banyak yang hebat dari saya, ya. Dibanding saya banyak, STC itu orangnya hebat-hebat, cerdas-cerdas, hebat-hebat, saya akuin. Hanya saja mungkin saat ini ya mungkin Allah menghendaki bahwa saya harus memimpin organisasi ini. Luar biasa, luar biasa lagi. Ini boleh sambil diminum. Silakan, mohon maaf. Aduh, silakan silakan. Itu memang disediakan untuk. Oke, kita kembali lagi, kita lanjut lagi setelah ketum minum kopi dulu, break. Tadi ada iklan lewat dulu sedikit. Dan jangan lupa, jangan sampai tidak beli ya ikan tersebut ya. Itu salah satu bentuk ekonomi kreatif dan peningkatan UMKM untuk FTC Indonesia, pastinya seperti itu. Oke, lanjut. Di 2019 itu ketum dinyatakan atau terpilih sebagai Ketua Umum FTC Indonesia. Nah, kiat-kiat setelah dinyatakan ketum menjadi Ketua Umum FTC Indonesia, apa sih grand planning atau rancangan-rancangan yang biar teman-teman atau seluruh Indonesia atau 18 provinsi dan 8 negara itu tahu nih, ini rencana ketum kedepannya itu seperti apa sih? Seperti itu ketum. Izin kalau boleh disampaikan silakan, kalau misalkan itu menjadi rahasia atau arsipnya Ketua Umum juga nggak masalah. Oke. Baik, Mas Serbi. Jadi tentunya lebih ke tujuan ya. Atau ini kalau saya ambil temanya tadi sebetulnya Mas Serbi pernah menyampaikan di sesi awal ya. Baik. Sebelum ini nih. Baik. Nah, STC itu mau dibawa kemana? Itu. Betul. Jadi STC mau dibawa kemana oleh saya ya dan pengurus-pengurus di tingkat pusat. Betul. Itu tentunya kembali waktu saya 2011 2012 itu saya diajak untuk aktif kembali lah memberikan sumbangsi pemikiran dan lain-lainnya untuk organisasi kita ini. Kenapa baru 2019? Tentunya proses 7 tahun tuh saya tuh harus memiliki kesiapan dalam berbagai aspek lah. Harus siap dulu ketika misalkan saya mau menjabat atau memimpin suatu organisasi, suatu perkumpulan. Kalau tanpa kesiapan tentunya tidak akan serius. Kalau tanpa komitmen tentunya tidak akan berjalan dengan baik. Makanya saya sudah komitmen terhadap diri saya ketika saya 2019 ini mencalonkan dan terpilih nanti saat itu ya. Itu berarti saya harus pegang komitmen saya. Saya harus serius. Betul. Dan tentunya kenapa saya maju punya tujuan. Betul. Ya kan? Nah, itu dia tujuannya. Tujuan besarnya itu tentunya kembali seperti saya mau mendirikan ormas saat itu. Semua ini tujuannya mulia, apalagi ya alhamdulillah saat ini ternyata saya memimpin
organisasi besar STC ini. Ya, kenapa? Karena sebagai bentuk juga tanggung jawab moral ya saya, karena memang banyak adik-adik saya yang dulu mungkin ya sewaktu bareng dengan saya di masa lalu ya ada sesuatu hal atau arahan atau ajakan ya terhadap mereka oleh saya seorang Doni Popot ya, tentunya itu hal-hal yang mungkin banyaknya negatif ya. Nah, saya kan mulai hijrah. Nah, hijrah ini tentunya ketika saya berada di STC lagi itu harus memberikan cara pandang yang berbeda. Betul. Ya, harus mengedukasi juga teman-teman yang lain. Betul. Untuk Setuju. memberikan, untuk merubah gitu ya. STC dari stigma negatif menjadi yang positif itu tentunya harus punya kekuasaan, mau tidak mau. Betul. Setuju. Ya, kan makanya saya mencalonkan dan akhirnya terpilih. Berarti saya punya kekuasaan ya. Kekuasaan ini bagi saya ini berat, beban ya kan, yang harus benar-benar saya kembali tadi ke komitmen harus saya lakukan. Sebagai pemimpin itu harus seperti apa ya kan, kita diajarkan lah oleh agama ya, diajarkan bahwa menjadi pemimpin itu berat, harus amanah gitu kan. Kalau misalkan sekarang saya mengarahkan yang dipimpinnya itu ke arah yang sesuatu yang negatif, yang tentunya mundur lagi dong. Betul. Betul ya? Betul. Sepakat ya? Sepakat. Nah, mundur lagi karena saya juga paham ya. STC Indonesia ini sudah 38 tahun saat ini ya. Betul. Menuju ke 39. 38 tahun itu udah lumayan ya, udah tua. Betul. Sudah cukup dewasa. Sudah cukup dewasa lah, oke. Betul, ya. Sudah cukup dewasa. Nah, ini berbeda kondisinya di saat dulu saya dengan mungkin adik-adik kita saat ini. Kalau dulu tahun 90-an ketika kita melakukan sesuatu hal itu jarang sekali mungkin kakak-kakak kita ya yang memberikan nasihat atau misalkan mencegah melakukan sesuatu yang Betul. negatif, itu jarang lah. Malah terkadang mensupport sama-sama saat itu kan ya. Hayu lah gitu. Tapi sekarang kan beda. Betul. Udah 38 tahun. Betul. Ya kan? Sudah 38 tahun tentunya anggota STC yang berusia 30 tahun ke atas lah ya. Betul. Yang sudah berpikir lebih dewasa, lebih bijak itu banyak. Jadi ketika saat ini STC ingin melakukan perubahan besar, perubahan perilaku untuk suatu tujuan besar, tentunya ini didukung banyak orang tadi. Yang usianya 30 tahun ke atas mungkin yang lebih sudah berpikir lebih bijak, lebih positif gitu kan, hingga mampu mereka memberikan nasihat-nasihatnya, pandangan-pandangannya. Kita ini sudah berpikir positif, saya yakin itu. Dan semua pun ya, baik itu anggota-anggota yang masih remaja saat ini ya, kita kan semua makhluk sosial, manusia yang memiliki nurani. Betul. Ya, kenapa saya yakin dan percaya bahwa setiap orang itu punya nurani yang baiknya. Ya, ketika itu kita sentuh, kita berikan pemahaman yang baik, kita berikan edukasi yang benar gitu ya. Itu tentunya mereka juga pasti sedikit demi sedikit berproses, pasti mengikut. Nah, apalagi kekuatan sekarang tadi berimbang lah, mungkin bisa dikatakan berimbang atau mungkin lebih banyak yang mana. Hanya saja sekarang kakak-kakak kita yang berpikir positif, yang lebih dewasa, lebih bijak, mereka mampu memberikan nasihat, saling mengingatkan ya ketika ada regenerasi saat ini yang melakukan hal-hal yang negatif, kurang baik gitu ya. Jadi ini modal besar. Tujuannya mau kemana sebetulnya mah? Simpel bagi saya. STC harus mendapatkan kemandirian ekonomi. Luar biasa. STC mau dibawa kemana? STC harus menuju atau mendapatkan kemandirian ekonomi. Luar biasa. Nah, itu adalah satu paparan yang kalau menurut saya sangat menginspirasi dan mengedukasi ya. Nah, dari mulai 2019 pada saat itu digelar Munas
musyawarah nasional. Itu terbentuk, udah pasti akan terbentuk struktur, visinya ada, misinya ada, dan motonya juga ada pastinya. Nah, sebetulnya sudah banyak yang disampaikan juga tadi sama Ketum terkait apa isi misi dan misinya itu mungkin nggak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan Ketum. Cuman kita pengen nih sebenarnya gagasan yang terpenting, poin penting dari misi dan misinya Ketum itu untuk EKTC Indonesia jangka atau bisa dibilang satu langkah lebih jauh. Itu seperti apa nih? Visi misi. Kalau kembali kita sebuah organisasi tentunya harus membuat visi misi ya. Betul. Nah, visi misi kita itu memang luar biasa ya. Jadi bukan hanya sekedar tulisan ya, oretan, enggak. Ini semua berdasarkan pemikiran ya, doa juga, karena ini visi kita ini harus benar-benar bisa kita wujudkan, gitu kan. Makanya kita buat itu sesuatu yang harus besar, harus baik tentunya. Nah, apa visi kita ya, visi misi EKTC Indonesia saat ini? Tentunya kita berupaya untuk menjadikan organisasi EKTC Indonesia ini menjadi organisasi masyarakat yang terbaik, terbesar, terdepan, dengan sumber daya manusianya. Betul. Yang berpikir positif, ya, cerdas berkualitas, sehat jasmani dan rohani, berintegritas. Dalam apa? Dalam mengembangkan potensi diri segenap anggotanya, ya, dengan semangat kebersamaan, kuat dalam persaudaraan, demi masa depan apa? Keluarga, bangsa, dan negara. Itu. Jadi ini doa. Semoga saya dengan keyakinan, saya sebagai pemimpin harus optimis, harus yakin, karena saya selalu berprinsip sesuai dengan ajaran yang agama yang saya anut, bahwa Allah itu, Tuhan itu sesuai dengan prasangka hambanya. Ketika saya optimis, yakin bahwa ini insya Allah akan memberikan pertolongan untuk EKTC Indonesia melakukan suatu perubahan besar, perubahan akhlak, perubahan segalanya, berbagai aspek, sehingga pada akhirnya EKTC Indonesia ini dengan jargon kita new hope, new face, new karakter itu akan bisa mampu mencapai tujuan cita-cita luhur organisasi, yaitu kemandirian ekonomi bagi diri dan organisasi kita. Itu luar biasa. Oke, terima kasih Ketum untuk waktunya, dan nanti juga kita akan coba tanya-tanya lagi untuk apa sih yang dimaksud dengan ekonomi mandiri, dan apa sih program-program yang sedang Ketum jalani atau sedang Ketum proses, ya seperti itu. Jadi jangan lupa like, komen, subscribe. Nanti kita akan sambung lagi untuk program-program di EKTC Indonesia. Terima kasih Ketum. Terima kasih. Salam silang, salam semangat, kuat dalam persaudaraan. EKTC Indonesia. Indonesia kuat dalam persaudaraan. Before they like butterflies, I feel like me.